Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi kelas 10 mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Ini adalah untuk kelas 10 PPKN bab 1. Nah, yang akan kita bahas juga dari awal, yang pertama sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Terdiri dari macam-macam kekuasaan negara, pembagian kekuasaan di Indonesia, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian, kemudian tugas dan fungsi kementerian, klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia, ada lembaga pemerintah non-departemen, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan, terus implementasi Pancasila, mulai dari sila pertama, 2, 3, 4, dan 5. Baik, kita mulai dari awal. Sistem pemerintahan pembagian kekuasaan negara Indonesia itu, terlebih dahulu kita lihat macam-macam kekuasaan. Ada menurut John Locke, ada menurut Aristoteles. Kalau menurut John Locke, ada legislatif, eksekutif, federatif. Sementara menurut Aristoteles ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ini disebut dengan trias politika. Nah, kalau kita Indonesia ada pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Horizontal diantaranya legislatif, yudikatif, eksekutif, eksaminatif, konstitutif, dan moneter. Kalau secara vertikal dari atas ada pusat, provinsi, kabupaten, kota. Selanjutnya kita mempunyai kementerian. Dalam pasal 17, Presiden dibantu oleh menteri-menteri. Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dan setiap menteri membidangi urusan tertentu. Kemudian kementerian ini bertanggung jawab pada Presiden, penyelenggara perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pelaksanaan barang-barang milik kekayaan negara, penetapan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi yang menjadi tanggung jawab. Tanggung jawab Kementerian Negara itu ada urusan pemerintahan, ada agama, hukum, keuangan, dan kalau klasifikasi Kementerian Negara itu ada Menteri Dalam Negeri, Luar Negeri, Kementerian Pertahanan. Ada tugas tertentu, Kementerian Agama, Hukum, HAM, dan lain-lain. Ada lagi lembaga non-kementerian seperti Badan Arsip Nasional, ada Badan Informasi Geospasial, ada Badan Intelijen Negara, BKN, dan lain-lain sekalian. Kemudian nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pancasila itu adalah sistem nilai karena dia terdiri dari beberapa unsur yang menjadi pedoman nilai bagi bangsa Indonesia. Nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan sila kelima itu mempunyai nilai-nilai sila-sila yang harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dalam negara. Jadi demikian saja
ringkasan materi ini. Nanti akan diberikan materi melalui Microsoft Word. Salah dan jangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.